Halo sahabat CSN, balik lagi bersama saya Selawan Channel. Apa kabar sahabat semua? Semoga hari ini sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin dan selalu diberikan keberuntungan dalam kesehariannya. Amin, amin. Baik sahabat, tahukah sahabat sekarang ada skema P3K paruh waktu, gajinya resmi, dapat tunjangan dan ada peluang diangkat menjadi ASN penuh waktu. Nanti di akhir video sahabat, kita akan bahas gaji P3K paruh waktu dan penuh waktu, serta apakah P3K paruh waktu bisa menjadi penuh waktu. Informasi ini paling banyak dicari, tapi jarang ada yang bahas. Baik sahabat, sebelum kita lanjut ke video yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan di-subscribe, di-like, komen, serta bagikan ke teman-teman yang lain agar informasi ini sampai ke teman-teman yang belum pernah mengetahuinya. Apakah itu P3K? Kita akan lihat, kemudian gaji P3K-nya di mana nanti kita akan bahas di videonya, kemudian tunjangan apa saja yang dapat P3K paruh waktu, dan peluang P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Baik, kita akan cek dulu P3K paruh waktunya. Banyak masyarakat yang tertarik mengetahui perbedaan antara gaji P3K paruh waktu dan P3K full time atau P3K penuh waktu. P3K adalah pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan berdasarkan perjanjian kerja dengan masa kerja atau masa kontrak yang sudah ditentukan. Skema ini diciptakan pemerintah untuk merekrut pegawai profesional di berbagai bidang, mulai dari guru, kemudian tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Yang bekerja di instansi pemerintah dengan status non-PNS, namun pada tahun-tahun terakhir pemerintah mulai memperkenalkan konsep P3K paruh waktu, yaitu jam kerja lebih singkat dari standar normal, di mana jam kerjanya tidak lebih dari 40 jam per minggu. Kenapa sih harus ada P3K paruh waktu? Nah, ini kebijakan diusulkan untuk menjawab fleksibilitas kerja terutama di daerah-daerah terpencil yang jumlah siswanya sedikit sehingga guru full-time atau penuh waktu tidak dibutuhkan lagi. Kemudian yang kedua, kenapa harus ada P3K paruh waktu, yaitu bagi tenaga profesional yang memiliki keterbatasan waktu namun tetap mengabdi di sektor publik. Kemudian yang ketiganya, untuk efisiensi anggaran negara, karena sistem ini bisa lebih hemat tapi tetap memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Bagaimana dengan jam kerja P3K paruh waktu? Berdasarkan informasi dari dokumen RUU ASN dan hasil uji coba beberapa instansi, jam kerja P3K paruh waktu bisa berkisar antara 50-20 jam per minggu, tergantung tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, kalau tugas dan tanggung jawabnya di instansi tersebut lebih banyak dan instansi tersebut memadai untuk mengangkat ASN P3K ke penuh waktu, kemungkinan tidak ada lagi yang jam kerja 15-20 jam dan akan disetarakan dengan P3K penuh waktu. Baik, dasar gaji P3K diambil dari mana? Dasar gaji P3K diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 dan berdasarkan besaran golongan serta masa kerja untuk P3K penuh waktu setara dengan PNS dengan golongan yang sama. Kita ambil contoh P3K golongan 9, pendidikan S1 atau S2 menerima gaji sebesar 2.966 atau dan sampai 4.872. Untuk gaji P3K golongan 4,
pendidikan SMA atau SMK sederajat akan menerima gaji pokok sebesar 2.324.000 sampai dengan kisaran 3.820.000. Nah, bagaimana dengan P3K paruh waktu? Kita akan lihat hitungan eh, kerja P3K dan gaji P3K paruh waktu bersifat proporsional. Berdasarkan informasi dari Kemenpan RB dan simulasi uji coba di beberapa instansi daerah, gaji P3K paruh waktu diberikan secara proporsional sesuai jam kerja dan tugas yang diberikan. Kita akan ambil contoh, jika P3K penuh waktu bekerja 40 jam per minggunya dan menerima gaji 4 juta, maka P3K paruh waktu yang bekerja 20 jam per minggunya kemungkinan menerima sekitar kurang lebih 2 juta rupiah. Nah, untuk diketahui dan perlu dicatat, besaran pastinya tergantung dari daerah dan instansinya masing-masing. Jika daerah atau instansinya memerlukan P3K paruh waktu untuk bekerja dengan jam operasional lebih lama atau long time, itu akan dihitung secara proporsional lagi. Bisa dibilang jika jam kerja di instansi tersebut lebih panjang, maka bisa jadi gaji P3K paruh waktu lebih besar dibanding P3K penuh waktu. Beda dibanding misalnya tenaga guru. Kalau tenaga guru ditempatkan biasanya di tempat-tempat sekolah dasar yang muridnya lebih sedikit dan tidak memungkinkan untuk penuh waktu. Di situ lebih cocoknya P3K paruh waktu. Tapi di instansi-instansi pelayanan publik, baik teknis, itu lebih cocoknya dengan P3K penuh waktu. Tunjangan apa saja P3K paruh waktu yang akan didapatnya? Sama seperti gaji, tunjangan P3K juga bersifat proporsional. Adapun tunjangan yang diterima, yang pertama itu tunjangan P3K paruh waktu adalah tunjangan kinerja, dan tunjangan kinerja ini diberikan eh, di instansi masing-masing. Akan tetapi di instansi tidak menyediakan tunjangan kinerja, maka P3K tersebut tidak mendapatkan tukin atau tunjangan kinerjanya. Kemudian tunjangan keluarga jika memenuhi syarat. Maksudnya, jika memenuhi syarat ini tunjangan keluarga apabila sudah memiliki istri dan memiliki anak. Memiliki istri dapat tunjangan, betul dapat tunjangan, tapi lebih sedikit dibanding belum memiliki anak. Nah, tunjangan keluarga ini diberikan jika sudah memiliki istri atau suami dan punya anak. Kemudian tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi ini berdasarkan kehadiran. Apabila tidak hadir atau tidak bekerja di hari tersebut, maka tunjangan transportasinya tidak dihitung atau tidak diberikan. Ini sama halnya dengan pegawai atau karyawan swasta. Yang terakhir, tunjangan P3K paruh waktu adalah tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan jabatan fungsional ini adalah jika memiliki jabatan fungsional tersebut. Tunjangan jabatan fungsional ini sudah seperti kayak dosen dan eselon lah kalau itu. Perlu dicatat bahwa tidak semua daerah memberikan tunjangan secara penuh, terutama untuk P3K paruh waktu, dan tunjangan ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah serta instansi yang bertugas. Sekali lagi, seluruh tunjangan P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu, tidak secara otomatis mendapatkannya, akan tetapi berdasarkan kemampuan daerah atau instansi yang bertugas. Kemudian, tergantung apa yang apabila untuk mendaftar P3K paruh waktu, tergantung minat. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa P3K paruh waktu lebih fleksibel dan gaji tidak sama dengan P3K penuh waktu. Maka di sini tergantung minat. Bagi beberapa orang mungkin gaji paruh waktu ini dirasa terlalu kecil, tapi skema ini cocok bagi mereka yang ingin tetap mengabdi dengan tapi waktu terbatas. Kemudian, guru di sekolah dengan pelajaran terbatas, kemudian
mahasiswa pascasarjana, atau ibu rumah tangga yang ingin berpenghasilan tambahan. Itu P3K paruh waktu. Selain itu, ini adalah peluang awal masuk ASN yang bisa menjadi batu loncatan menuju status P3K penuh waktu di masa depan. Jadi, meskipun gaji dan tunjangan P3K paruh waktu tidak sebesar P3K penuh waktu, tapi tetap menjadi peluang yang menarik dan fleksibel. Peluang apa saja yang didapat P3K paruh waktu atau P3K paruh waktu? Apakah berpeluang menjadi penuh waktu atau tetap? Banyak calon tenaga honorer atau pekerja non-ASN bertanya, kalau saya daftar P3K paruh waktu, apakah bisa suatu saat diangkat menjadi P3K penuh waktu atau menjadi PNS? Dan jawabannya adalah bisa. Meskipun tidak otomatis, dasarnya apa? Mengacu pada rencana reformasi ASN yang digaungkan oleh Kemenpan RB, kedepannya rekrutmen ASN termasuk P3K akan semakin fleksibel dan berbasis kompetensi. Artinya, jika kinerja Anda bagus sebagai P3K paruh waktu, maka akan diprioritaskan untuk mengikuti seleksi P3K penuh waktu di masa depan. Di sini untuk catatannya, tidak ada jaminan, sekali lagi, P3K paruh waktu tidak ada jaminan untuk diangkat langsung otomatis untuk menjadi karyawan tetap atau uh, penuh P3K penuh waktu. Namun, pengalaman Anda bekerja lebih baik menjadi nilai tambah dan modal untuk bersaing. Jika sahabat sudah berpengalaman atau sudah lama di P3K paruh waktu dan kinerja sahabat sangat bermanfaat, itu tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan penawaran kenaikan menjadi P3K penuh waktu tanpa seleksi. Kemudian keuntungan menjadi P3K pegawai paruh waktu, meskipun paruh waktu status ini tetap memiliki banyak keuntungan bila dibandingkan dengan tenaga honorer biasa ataupun tenaga non-ASN. Yang pertama, status legal dan terlindungi. P3K adalah bagian dari ASN, jadi meskipun paruh waktu Anda tetap memiliki NISN, nomor induk ASN, kemudian yang keduanya, perjanjian kerja resmi, yang ketiganya hak perlindungan sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya keuntungan yang kedua, gaji dan tunjangan resmi. Berbeda dengan tenaga honorer yang tidak pasti, P3K paruh waktu menerima gaji tetap, dan itu yang saya sebut sebelumnya itu proporsional. Tunjangan yang disesuaikan, sudah dibahas sebelumnya, pembayaran melalui APBN atau APBD. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah fleksibilitas waktu. Salah satu keuntungan paling besar adalah jam kerja yang tidak penuh sehingga cocok untuk yang pertama yang cocok ibu rumah tangga, kemudian mahasiswa pascasarjana, guru di sekolah dengan murid yang lebih sedikit, kemudian tenaga profesional dengan komitmen lain. Tenaga profesional dengan komitmen lain adalah bekerja di satu tempat dan mengambil job lain selain di satu tempat itu. Jadi dia sangat fleksibel, bisa mengatur waktunya untuk bekerja di beberapa tempat karena ini P3K paruh waktu sangat fleksibel. Keuntungan terakhir adalah tetap bisa mengabdi, mendapatkan penghasilan, dan tidak kehilangan waktu untuk hal penting lainnya. Tadi kita sudah sampaikan, kita akan lihat, kita akan bahas gaji paruh waktu dan penuh waktu. Ini kalau kita lihat di rincian gaji P3K paruh waktu itu, menurut keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, gaji P3K paruh waktu akan diberikan berdasarkan beberapa faktor, seperti tingkat upah minimum yang berlaku di daerah setempat atau besaran yang diterima ketika menjadi pegawai non-ASN sebelumnya. Ini sahabat, ini adalah rinciannya. Memang tidak semua daerah atau provinsi yang kami cantumkan, tapi ini sudah mewakili. Untuk UMR Aceh itu 3.600.000, artinya P3K paruh waktu untuk daerah Aceh minimal akan mendapatkan gaji 3.600.000, Sumatera Utara itu minimal 2.900.000, kemudian Sumatera Selatan 3.600.000, DKI Jakarta kurang lebih 5.300.000, Jawa Barat
akan mendapatkan sekurang-kurangnya atau minimal 2.191.000. Kemudian untuk Pulau Kalimantan dan sekitarnya, artinya Pulau Kalimantan itu 3.509.313.000 minimal. Kemudian kalau kita lihat Pulau Sulawesi dan Sulawesi Selatan, Tenggara, Utara, Barat, dan Tengah, itu kurang lebih akan mendapatkan atau sekurang-kurangnya paling sedikit 3.657.527 perak. Untuk Papua akan mendapatkan sekurang-kurangnya atau lebih sedikit atau minimal akan mendapatkan 4.285.848 rupiah. Itulah rincian gaji P3K paruh waktu 2025 jika dibandingkan dengan P3K penuh waktu. Gaji P3K penuh waktu 2025 itu akan mengalami kenaikan 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Besaran gaji P3K full time diukur berdasarkan golongan dan masa kerja pegawai. Berikut ini adalah rincian gaji P3K penuh waktu berdasarkan golongan dan masa kerja. Ini rincian gaji P3K penuh waktu ini adalah gaji di tahun 2025 yang sudah mengalami kenaikan 8%. Untuk golongan 1 sampai 17 dengan masa kerja 0 tahun atau belum genap setahun akan mendapatkan minimal 1.938.500 sampai sebesar 4.462.500 rupiah. Itu rincian gaji P3K penuh waktu. Bagaimana lebih besar P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu? Jawabannya tergantung daerah. Apabila daerah atau P3K paruh waktu ditugaskan di DKI Jakarta, maka gaji P3K paruh waktu lebih besar dibanding dengan P3K penuh waktu. Baik, itu saja dulu yang kita bahas hari ini, di mana hari ini cukup rinci pembahasannya, baik P3K penuh waktu dan rincian gaji, tunjangan, dan sebagainya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalam, salam Selayun.